Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Semoga kita sudah siap untuk kita beribadah kepada Allah yang hidup, Allah pencipta kita. Dan biarlah dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk kesempatan yang Dia berikan, kita boleh ada di rumah Tuhan pada pagi ini dengan kondisi yang baik. Untuk Bapak Ibu yang di rumah, yang mengikuti secara online juga, mari kita persiapkan diri kita beribadah kepada Allah dengan hati yang hormat, takut dan gentar. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita di hadapan Allah yang hidup, yang suci dan yang kudus. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari Bapak Ibu kita angkat suara kita dengan hati yang bergemar, kita memuji Allah, masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Dia basuh dosaku, Dia bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Pada saat ini juga kita mau persiapkan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengakui akan segala dosa pelanggaran yang kita telah lakukan dan memohon pemulihan dari Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 79 ayat 9 yang berbunyi, "Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Mari Bapak Ibu, dengan rendah hati, kita mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan pengampunannya. Kita angkat satu pujian, sebenarnya aku tak layak ya Tuhan. Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku ya domba Allahku. Datang, kini ku datang padamu. Sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku. Datang. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku. Janji-Mu pasti, jadilah ya domba Allahku. Datang, yang hancur Kau pulihkan, yang luka disembuhkan, yang berlelah dilepaskan, yang hamba dipuaskan, yang berdosa diampuni oleh kasih Kalvari. Dia terimaku, oh puji dan sungguh ku tak layak. Biarlah kita tenang di hadapan Allah yang Maha Tahu, di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan biarlah kita dengan rendah hati, kita mau memohon belas kasihan pengampunannya, memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu? Kami tidak dapat membanggakan diri kami ketika Tuhan menebus kami. Engkau menyelamatkan kami bukan karena kami baik, bukan karena kami layak untuk diselamatkan.
Bahkan Tuhan ketika Engkau menyelamatkan kami, pada saat itu ketika kami memberontak melawan Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang besar Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar, kami mendapatkan kesempatan menjadi anak-anak-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang layak untuk dibuang ke dalam neraka. Tapi Engkau memungut kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Seharusnya ketika kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kami harus melakukan apa yang terbaik, yang memuliakan hati Tuhan. Sekali lagi kami berkaca Tuhan, kami melihat diri kami masih jauh dengan harapan Tuhan. Kami masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin melalui perkataan kami Tuhan, mungkin melalui pelakuan kami melalui motivasi hati kami yang terdalam pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka dan Engkau mengetahui diri kami. Dengan tertunduk malu Tuhan kami di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, ampunilah dosa kami. Supaya apa yang kami lakukan hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Boleh layak di hadapan Tuhan. Setiap pujian kami, doa-doa kami menjadi satu dupa harum yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas hidup kami. Inilah diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Mohon pengampunan dosa, jamahan daripada Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah menguatkan kami kembali. Bagaimana kami boleh bertindak menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Inilah seruan doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari Bapak Ibu, dengan ucapan syukur atas pengampunan yang Allah berikan, kita angkat pujian di atas salib di Kalvari. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Bagio Setianto. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita angkat satu pujian dari KPPK 222. Ku percaya pada Yesus dan ku percaya akan firman-Nya yang baka. Ayat yang ketiga. Lagu ini sangat baik, Bapak Ibu. Saya sangat senang dengan kalimat yang terakhir. Oh Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Biarlah itu menjadi doa kita. Tuhan, tambahkanlah imanku. Semakin hari semakin bertambah kepada Engkau. Mari Bapak Ibu kita ulangi ayat yang pertamanya saja. Dan biarlah ayat-ayat kalimat di ref ini menjadi doa kita juga kepada Tuhan. Kita ulangi ayat yang pertamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan sebagai permohonan doa, sesungguhnya kami memerlukan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kami, yang menambahkan iman kami,
sehingga kami tidak tersesat atau kami disesatkan oleh pemikiran-pemikiran yang palsu, filsafat-filsafat yang kosong. Tetapi kami boleh mengerti kebenaran dari Tuhan. Kami memerlukan iman yang dari Tuhan. Kiranya melalui pembacaan dan penguraian firman, Engkau menyertai kami pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, satu tema yang kita angkat pada hari ini cukup menarik Saudara ya, ketika saya mendapatkan undangan ini ya. Satu konspirasi rohani ya. Saudara, ini general, tetapi saya ingin mendefinitkan bahwa ini sebenarnya konspirasi mahkamah agama atau orang-orang yang mempunyai kekuatan atau kuasa untuk membuat suatu keputusan. Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, di ayat yang ke-11 itu dikatakan demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota untuk memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam. Saudara, ketika kita membaca kalimat ini, maka tidak bisa kita pisahkan dari perikop di atasnya. Sekalipun perikop ini ya tentang dusta mahkamah agama ini hanya dicatat oleh Matius, namun ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu menceritakan fakta sesungguhnya yang terjadi, yang dicatat bukan hanya oleh Matius, tapi ketiga Injil yang lain. Ya, kalau mungkin ada orang berpikir, ya kalau yang bagian ini kan dicatatnya hanya oleh Matius gitu ya. Tetapi faktanya, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa setelah kematian, proses penyaliban yang begitu mengerikan dan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, lalu matilah Yesus. Nah, mati ini bukan sekedar ya sudah selesai. Mereka masih menduga-duga apakah yang dikatakan para murid itu benar. Jangan-jangan dia bangkit, jangan-jangan nanti dicuri, jangan-jangan dengan berbagai asumsi, maka para mahkamah agama yang seharusnya tahu atau para imam meminta jaga kuburnya. Dan saudara, pada hari yang ketiga, katakan minggu pagi itu, ada peristiwa dahsyat, ada gempa bumi. Saudara, kalau merasakan gempa, apalagi kalau kita sekarang ini di lantai 8, saudara cukup merasakan getaran 5 skala Richter, saudara akan, saya jamin saudara ya, akan trauma seumur hidup saudara ya. Artinya peristiwa gempa itu bukan peristiwa biasa. Alkitab mencatat peristiwa itu peristiwa gempa yang mengguncangkan hingga para prajurit itu takut. Dan bukan hanya gempa itu saja, saudara ya. Saya kalau ngomong gempa itu, saya nggak bisa lupa gempa di Jogja tahun 2006. Karena itu hampir 1 menit 56 detik, saudara ya. Dengan kekuatan hampir 6. Itu mobil di rumah itu goyang-goyang, saudara ya. Pohon di jalan, saya sempat lari keluar itu. Tali-tali kabel listrik. Dan itu tidak bisa saya lupakan mungkin saudara ya. Jadi peristiwa dahsyat yang terjadi, yang dialami oleh para prajurit itu jelas-jelas peristiwa yang seharusnya dia tidak bisa berbohong saudara ya. Apa yang terjadi selain gempa? Ada malaikat. Ada saudara yang pernah bertemu dengan malaikat? Entahkah malaikat jahat, malaikat baik. Tapi kalau saudara bertemu dengan satu oknum pribadi, katakan demikian, lalu dia bisa bercahaya, atau dia punya kuasa yang dahsyat, saudara tidak akan lupa, saudara. Betul ya? Kubur dengan batu yang cukup besar, digulingkan. Lalu malaikat itu duduk.
Saudara, peristiwa ini, peristiwa yang dilihat, yang dialami oleh para prajurit. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita baca bagian perikop ini sebagai latar belakang yang tadi saya sudah jelaskan, supaya kita memahami ini ada apa ya, kenapa bisa terjadi demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi para imam kepala, mungkin ada orang-orang Farisi, mungkin ada orang-orang Saduki, yang walaupun mereka berbeda pandangan, tetapi ketika mereka melawan Yesus, mereka kompak, saudara ya. Lalu kemudian dari aliran-aliran yang lain, saudara ya. Dan ayat yang ke-12 dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbincang dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Tentunya pada waktu sampai penulisan kitab ini, dan ternyata bukan hanya pada sampai penulisan kitab Matius, namun sampai hari ini 2022 masih banyak orang yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit. Dan inilah yang diangkat dalam renungan hari ini, sebuah konspirasi rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih konspirasi? Konspirasi itu sebuah persekongkolan, komplotan orang-orang yang membuat ya skenario tertentu, narasi, cerita tertentu yang untuk tujuannya nanti tercapai, entah benar entah salah, ya dari kata persekongkolan itu sudah kita tahu itu bukan kebenaran. Itu sudah berita yang menyimpang, saudara ya. Dan itulah yang terjadi pada Matius 28 ayat 11 dan ayat yang ke-15 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir ini tema yang sangat jauh, ini konspirasi, ini apa sih gitu ya. Ini enggak ada hubungannya dengan hal rohani. Ini enggak ada hubungannya dengan gereja. Masa sih di gereja ada begini? Masa sih orang Kristen seperti ini? Saudara, mari kita lihat. Jangan-jangan ini juga sering terjadi, walaupun dengan ya tingkat efek atau tingkat pengaruhnya itu hanya sekedar lokal, begitu saudara-saudara ya. Saudara, konspirasi adalah permufakatan jahat untuk menyusun suatu rencana demi tercapainya tujuan golongan tertentu itu. Apa yang menjadi keinginannya. Saudara-saudara, konspirasi dibuat tentunya bukan oleh, ya katakan gini ya, kalau sudah dikatakan konspirasi itu kan biasanya ini sudah masalah yang besar gitu ya. Tetapi konspirasi itu juga saya pikirkan kadang-kadang hanya sekelompok orang kecil. Atau bahkan kalau saudara pernah main di kampung gitu ya, kalau antar kampung ada kelompok-kelompok anak-anak, lalu terjadi kadang kita sekarang dengar ya ada tawuran, ada apa, itu biasanya ada berita yang enggak benar, ada sesuatu permufakatan jahat untuk saling menyerang, saudara. Jadi konspirasi atau persekongkolan atau komplotan jahat ini itu ada di mana-mana, saudara ya. Yang menjadi pertanyaan kita masuk pada bagian ini, konspirasi ini konspirasi yang seperti apa, saudara ya? Saudara, yang kita lihat di dalam bagian ini dikatakan bahwa para prajurit yang menjaga, dia tahu sesungguhnya apa yang terjadi.
Tetapi dia kemudian bersekongkol dengan para pemimpin agama, bahkan kemudian para pemimpin agama juga melibatkan wali negeri atau katakan pemerintahan gitu saudara ya. Dan mereka bermufakat untuk membuat cerita bohong bahwa mayat Yesus dicuri. Saudara, orang yang berbohong biasanya apa saudara ya? Ketika menutupi kebohongannya dia akan berbohong lagi gitu ya. Lalu dia membuat cerita yang baru lagi. Walaupun kemudian kalau kita membacanya saja atau kita mendengarnya dengan hati terbuka, tentunya ini yang saya garis bawahi, dengan hati terbuka, kita tahu. Dikatakan, oh murid-muridnya mencuri pada saat kami tidur. Saudara, kalau saudara tidur, saudara tahu kalau ada pencuri. Oh tahu Pak, nanti kan waktu bangun gitu ya. Tapi saudara tahu yang nyuri siapa? Gitu ya. Ya mereka ngomong, oh yang nyuri itu murid-murid gitu loh. Padahal kan murid-murid itu pada posisi ketakutan. Peristiwa malam penyaliban. Bukankah Petrus yang katanya berani juga menyangkal? Bukankah muridnya lari kocar-kacir? Jadi masuk akal enggak kalau muridnya itu yang mencuri? Lalu yang menjaga siapa kubur itu? Enggak biasa saudara kubur dijaga. Yang jaga itu pasukan. Saudara ngerti kalau pasukan jaga, lalu kemudian dia mengabaikan tugasnya, hukumannya apa? Saudara ingat peristiwa Yohanes dan itu peristiwa di Kisah Para Rasul ketika Yohanes dan Petrus itu ya, cerita, mungkin saya agak sedikit keliru ya. Ketika dia ditangkap, Petrus ditangkap itu saudara ya. Lalu mereka keluar, apa yang terjadi prajuritnya? Dia mau bunuh diri saudara ya. Karena kalau sampai tahanan itu keluar, nyawa taruhannya. Pertanyaannya sederhana, mana mungkin prajurit itu lalu ngomong, oh pada waktu kami tidur. Kalau betul dia tidur, dia hukumannya mati saudara ya. Jadi cerita ini jelas cerita yang merupakan persekongkolan jahat. Dan saya berani katakan kalau kitab yang kita baca hari ini masih ada, saya yakin ini adalah kebenaran. Karena fakta kebenaran itu sampai kapanpun tidak bisa digoyangkan, saudara. Saudara, kalau katakan cerita bahwa murid-murid itu mencuri, jelas tidak mungkin, saudara ya. Dan mungkin sebagian orang dengan pikirannya yang tidak terbuka, kaum imam, katakan dari kalangan tertentu, kalangan Saduki, dia yang tidak percaya kebangkitan, dia akan berkata, omong kosong kebangkitan itu. Tidak mungkin, tidak ada dalam sejarah manusia yang sudah mati itu bangkit. Saudara ada pernah dengar ada orang mati terus bangkit sampai hari ini selain cerita Yesus? Oh ada Pak tetangga saya, dia paling nanti dia mati, dia bangkit lalu mati lagi. Benar nggak? Paling itu sementara begitu ya. Saudara tidak ada kebangkitan. Maka para rohaniwan dengan kalangan tertentu yang tidak percaya kebangkitan, dia akan berkata, nggak mungkin kebangkitan. Namun saudara perlu tahu, ketika Yesus bangkit, berapa orang yang dijumpai? Para murid, lebih dari 10 orang. Waktu dia naik ke surga, berapa orang yang dijumpai, yang melihat? 500 orang lebih. Artinya ini sah bahwa dia mati betul. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sampai di situ saja perkembangan konspirasi yang dibuat oleh manusia atau orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka bukan hanya mayatnya dicuri oleh murid-murid. Mereka bukan hanya berkata tidak ada kebangkitan. Kalau saudara tahu agama yang baru muncul 700 tahun setelah Masehi, ya, yang sekarang mayoritas di beberapa tempat, saudara ya, mereka dengan mungkin informasi yang sangat terbatas. Oh, yang mati bukan Yesus. Yesus itu diangkat ke surga. Yang mati itu Yudas atau orang yang dibuat serupa Yesus lalu disalibkan. Saudara bisa saja ini setelah 600 tahun lebih
cerita yang bukan hanya dari asalnya kemudian di negara Asia lain lalu muncul dan mengatakan demikian. Saudara, mungkin mereka menaruh rasa hormat, rasa respek terhadap Yesus, tapi sebenarnya mereka tidak tahu faktanya. Lalu mereka membuat cerita, membuat konspirasi rohani yang mengatakan, oh Yesus itu nabi yang hebat, jadi dia tidak mungkin dianiaya. Dia diangkat ke surga. Lalu yang disalib siapa? Orang lain. Artinya konspirasi itu begitu dekat dengan kita. Atau dengan kata mudah, cerita bohong, bahkan berkaitan ke rohani, itu mudah. Namun bukankah kita tahu bahwa sesungguhnya fakta kebenaran Injil itu benar dan tidak bisa disanggah. Saudara-saudara, semua bentuk konspirasi, skenario yang dibuat, cerita itu semua gagal karena kebohongan. Dan Injil sebagai fakta kebenaran, bahkan kalau boleh dikatakan orang-orang yang meyakini Injil, percaya Injil, bukan hanya dia mengerti, tapi kemudian dia menjadi saksi. Para murid yang dia hidupnya kemudian dia menjadi saksi. Dan orang-orang yang percaya akan berita Yesus yang bangkit, dia bukan hanya manusia tapi dia Tuhan. Berapa banyak orang yang kemudian hidupnya diubahkan. Pada peristiwa penyaliban itu ada orang Romawi yang bertobat, saudara, ya. Siapa saudara? Ketika dia menjaga peristiwa itu, waktu dia lihat, oh ini benar anak Allah. Gitu saudara ya. Dan bukan hanya itu, banyak orang dalam sejarah dan hari ini, cerita yang ribuan tahun lalu, orang-orang yang berani mati untuk Yesus. Dan menceritakan bahwa fakta itu benar. Tetapi konspirasi kebohongan itu terus terjadi. Saudara kalau lihat YouTube, saudara sampai hari ini yang namanya konspirasi, ya baik yang tingkat lokal sampai tingkat nasional atau global itu sering terjadi. Saudara pernah lihat teori bumi datar, saudara ya? Saya coba pelajari, saudara yang membuat cerita itu bukan orang sembarangan loh saudara. Dia pakai logika loh saudara ya. Saya kadang mempelajarinya, saya suka fisika saudara ya. Tapi kadang sepertinya penjelasan dia benar. Sampai hari ini sebagian orang masih percaya bumi itu datar. Aneh saudara ya. Ajak aja nanti dia naik ke luar angkasa biar melihat bumi gitu saudara ya. Saudara, konspirasi tidak mudah dipatahkan. Bahkan saudara dengar mungkin kali ini yang tren kali ini, wah corona ini saya nggak mau tahu saudara itu dibuat atau enggak, ini konspirasi atau tidak, nanti vaksin itu bagaimana. Saya cuma percaya kalau itu kebenaran, ditutupi bagaimanapun tidak akan hilang. Saudara-saudara, konspirasi ada di sekitar kita. Atau cerita-cerita narasi bohong itu akan ada. Lalu kenyataannya bukan sekedar masalah di sekitar kita, tetapi konspirasi rohani itu juga terjadi, saudara ya. Saudara-saudara, kenapa konspirasi itu bisa terjadi? Saudara, saya secara sederhana memikirkan yang pertama ya mungkin karena dia nggak tahu faktanya. Dapat cerita bohong ya jadi percaya. Ya, saudara kan sering dengar gitu ya. Saya sampai kadang-kadang heran gitu ya. Ada orang-orang yang dengar cerita bohong percaya gitu saudara ya. Belum ngerti tapi ya karena temen ya percaya gitu saudara ya. Nggak ngerti fakta kebenarannya itu apa. Jadi wajar kalau konspirasi itu terjadi. Lalu kenapa sih kok bisa terjadi? Ya minta maaf saja, mungkin karena logikanya nggak nyampe gitu ya. Karena bodoh gitu saudara ya. Saudara kalau saya jelaskan orang-orang tertentu tentang asam basa warnanya merah, biru, bisa putih kan saudara yang tahu, oh ini gampang, ini mah masalah sederhana. Tapi yang nggak ngerti, ajaib ya, asam dan basa bisa jadi netral gitu ya. Saudara ini karena mungkin orang-orang tertentu logikanya nggak nyampe. Ya minta maaf saudara ya, itu hal yang biasa terjadi gitu ya. Namun yang saya ingin garis bawahi, banyak orang yang mempercayai konspirasi atau berita bohong karena
dia bebal. Hatinya penuh dosa, kebencian, kemarahan, iri hati, sehingga dia tidak mau mengerti fakta kebenaran itu. Saudara, seharusnya para imam, dia mengerti fakta itu. Bahwa akan ada seorang nabi yang lahir. Akan ada seorang juru selamat. Dia membaca kitab itu. Bahkan peristiwa penyaliban itu dia tahu. Dan mereka yang merencanakan. Lalu peristiwa kebangkitan pun dia diberi kesaksian oleh bukan hanya para murid, dia dengar, tapi para prajurit ini ngerti, dia tidak mau percaya. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah sirik dengan Yesus. Nah, saudara, kalau hati kita ada dosa, hati kita ada arogansi, hati kita tidak bersih, maka begitu mudah kita menerima kabar bohong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konspirasi di hal kerohanian juga banyak terjadi. Bahkan kalau kita mau gampangnya, apa sih konspirasi agama yang terjadi? Ya para penyesat itu, saudara, para bidah. Termasuk agama-agama yang mengajarkan tidak sesuai dengan apa faktanya. Kalau orang mengatakan, oh Yesus itu hanya sekedar nabi, Yesus itu hanya sekedar, saudara, saya rasa dia tidak bisa membuktikan bahwa dia bukan Allah. Oh enggak, Allah kan satu, enggak mungkin Allah dua. Ya mungkin logikanya belum nyampe gitu, saudara ya. Walaupun ini bukan gampang ya. Kalau bagaimana mungkin manusia bisa jadi Allah? Ya enggak mungkin sih, saudara ya. Tapi logikanya bukan itu. Ini Allah yang jadi manusia. Bisa enggak, saudara? Kalau Allah jadi manusia ya bisa gitu ya. Kalau manusia jadi Allah enggak bisa. Kalau manusia berjalan di atas air ya enggak bisa. Karena dia manusia dengan berat jenis berbeda. Tapi kalau Allah berjalan di atas air, apa susahnya? Kalau manusia membangkitkan orang mati, tidak bisa, saudara ya. Tapi kalau Allah, Tuhan membangkitkan orang mati, apa susahnya? Tetapi kalau seseorang sudah dikuasai oleh iri, kejengkelan, kemarahan, dengki, dosa, menutupi, itu yang terjadi. Sehingga konspirasi itu dalam tanda kutip bisa terus-menerus dilanggengkan, diturunkan sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harusnya sekarang kita perhatikan dalam kehidupan kita agar konspirasi, persekongkolan jahat atau berita bohong itu atau penyesatan itu terus ada? Bagaimana kita mencegah itu semua? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati. Ya, kita jangan suka mendengar cerita yang tidak benar. Tapi gimana Pak mengetahui benar atau salah itu bagaimana? Saudara, tentang kebenaran aja kita bingung, saudara ya. Benar itu apa, saudara ya? Saya pernah mengkhotbahkan, benar itu apa sih? Oh, kalau sesuai dengan faktanya itu namanya benar gitu ya. Kalau ini alat bisa buat telepon, namanya buat bisa komunikasi, namanya handphone gitu ya. Tapi saya bisa komunikasi tanpa handphone kan ya. Saya pakai tarik kabel, pakai kaleng gitu ya zaman dulu. Apakah itu dikatakan handphone? Tidak kan? Jadi apa sih maksudnya handphone? Bingung kan, saudara ya? Oh, karena dia di tangan gitu ya. Saudara, saya ingin katakan yang sesuai dengan faktanya, itu data kebenaran yang menurut saya dangkal. Saudara, kalau menyelidiki Alkitab, apa yang disebut kebenaran, itu adalah kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Artinya kebenaran itu hanyalah Tuhan. Kebenaran itu adalah kehendaknya. Kebenaran itu adalah cerita tentang Dia dan keinginannya.
Tetapi begitu ngomong cerita tentang manusia dengan segala keinginannya yang meleset dari keinginan Tuhan, itu dosa. Dan itu bukan kebenaran. Kalau saudara mempelajari Alkitab, kata kebenaran itu kadang ditafsirkan atau diterjemahkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ditafsirkan kebenaran. Dan kita kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, itu dosa. Dan kalau kita sudah jatuh dalam dosa, dikuasai dosa, atau hati kita tidak bersih, maka begitu mudah cerita bohong, konspirasi jahat, persekongkolan itu masuk dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana konspirasi atau persekongkolan jahat itu tidak terjadi atau tidak mempengaruhi kita? Carilah Tuhan, bersihkan hatimu, berpikirlah yang baik, yang positif. Saudara, itu yang diajarkan Tuhan kan? Kalau iya, ya katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Jangan kita nggak tahu, kita ngomong, oh ya. Padahal kita nggak tahu faktanya, saudara. Oh katanya dia begini. Saudara, ini repot, saudara. Hati kita bersih, hati kita terbuka akan kebenaran. Terbuka mau belajar. Bukan hati yang dipenuhi dengan kebebalan. Alkitab ajarkan, miliki hati yang mau belajar. Ya, kalau kita melihat kitab Amsal, maka di situ dikatakan orang bodoh. Itu bukan sekedar orang yang IQ-nya rendah. Yang dimaksud Amsal orang bodoh itu bukan yang sekedar IQ-nya rendah. Ya, orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar. Ya, orang yang hatinya tertutup, diberitahu tidak mau. Bukankah itu yang terjadi pada para imam? Dia ngerti nubuatan keselamatan. Dia tahu akan ada janji penebusan. Dia bertemu dengan Yesus. Dia mengerti peristiwa penyaliban. Bahkan dia diberi kesaksian kebangkitannya. Tetapi hati yang tertutup, hati yang tidak mau menerima Yesus, tidak bisa melihat kebenaran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini juga tidak bisa dipisahkan dengan perikop setelahnya. Matius 28 ayat 16, kemudian sampai ayat yang terakhir 20 dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil. Berita kebenaran, berita keselamatan itu. Bukan kita ngomong berita yang tidak baik. Bukan kita kemudian ngomong membuat cerita sendiri. Cerita, narasi dalam kehidupan para murid semuanya mengarah kepada kehendak Tuhan. Menceritakan tentang siapa Yesus. Hari ini kehidupan kita. Apakah saudara dan saya mau buat cerita sendiri, narasi sendiri? Atau kita mau membuat cerita kehidupan kita sesuai dengan keinginan Tuhan? Tanpa kita sadari, kalau kita membuat cerita hidupmu sendiri, itu cerita yang sia-sia. Nah parahnya kalau hidup kita kemudian tidak menjadi saksi Kristus, berlawanan dengan Kristus, maka itu namanya konspirasi rohani, cerita bohong yang bertentangan dengan Tuhan. Mungkin tidak enak dikatakan cerita bohong, ya cerita sia-sia yang tidak ada gunanya. Hidup saya, hidupmu akan menjadi sia-sia, tidak berguna. Setelah kita meninggal, selesai nggak ada cerita apa-apa. Tapi kalau hidup kita pakai untuk memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita ada dalam cerita Tuhan, narasi yang benar. Milikilah hati yang terbuka, milikilah pikiran yang bersih. Tidak dikuasai oleh kemarahan ataupun dosa yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sangat rentan. Engkau memberikan kami kebebasan, Engkau memberikan kami kemandirian,
Namun ini menjadi bagian yang sangat riskan, kami lari dari kehendak Tuhan. Bahkan kemudian kami membuat cerita kehidupan kami sendiri. Tuhan, sia-sialah penebusan-Mu, kematian-Mu di kayu salib kalau kami kemudian hanya membuat cerita kami sendiri. Kami mengingat peristiwa yang terjadi dalam Matius 28 ini. Bagaimana fakta kebenaran, berita keselamatan kebangkitan-Mu. Ternyata ada orang-orang yang menyesatkannya. Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami. Bahkan iman kami ditambah-tambahkan, bukan disesatkan oleh konspirasi jahat yang menyesatkan kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Bagio untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan memberkati. Ya, biarlah firman yang telah kita dengar, kita ingat dalam kehidupan kita. Pak Tong pernah mengatakan bahwa rasio kita itu terbatas. Rasio kita yang terbatas tidak mungkin bisa mengerti Allah pencipta kita yang tidak terbatas. Tapi biarlah kita terus menaklukkan rasio kita di bawah pimpinan dari Tuhan. Dan kita senantiasa memohon Allah membukakan kebenaran-kebenaran itu untuk kita mengerti dan kita imani. Dan saya yakin kita yang ada di tempat ini, kita meyakini, kita mempercayai bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang telah bangkit dan hidup. Dan suatu saat kita akan berjumpa dengan Dia secara pribadi. Mari Bapak Ibu, kita mau bawa persembahan kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang ada di depan hadapan kursi Bapak Ibu, atau ditransfer ke rekening GKY Karawaci, rekening BCA. Mari kita angkat satu pujian. Anak Allah, Yesus namanya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Bahkan mati
Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Allah masih berikan di dalam kehidupan kami. Begitu pula kesempatan kami hari ini boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami. Tolong Tuhan tambahkanlah iman kami. Dan tolong bantu kami Tuhan untuk kami mencintai firman Tuhan. Untuk kami mau mempelajarinya. Menaklukkan rasio kami di bawah pimpinan dari Tuhan. Sehingga kebenaran Tuhan boleh ada, boleh kami ketahui, boleh kami pegang, sehingga kami tidak dikacaukan oleh pengajaran yang begitu banyak yang menyesatkan di zaman akhir ini. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih juga Tuhan, pagi ini kami boleh membawa persembahan kami. Persembahan yang kami terima dari Tuhan, dan kami kembalikan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih, biarlah Tuhan menerimanya, karena kami membawanya dengan hati yang mengucap syukur. Kami berterima kasih juga Tuhan, kalau kami boleh mengenal Allah yang hidup. Kalau kami boleh mempunyai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sehingga dengan Allah yang hidup, selalu hidup kami memiliki pengharapan. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau yang memegang hari depan kami, Engkau yang memegang hidup kami. Tolong kami berjalan sehari-sehari di dalam keyakinan kami akan Allah yang hidup yang menuntun kami. Terima kasih Allah yang baik. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang satu-satunya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pemberitaan warta. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam Kristus Yesus. Saya akan membacakan berita pengembalaan, tetapi sebelumnya apabila ada saudara-saudara yang pada hari ini baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di sini, kalau tidak keberatan mohon mengangkat tangannya. Apakah ada? Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nanti Asyir yang akan memberikan form. Selamat datang Ibu ya dan saudari. Apabila belum ada tempat permanen untuk beribadah, kami sangat welcome untuk bisa bersama-sama dengan kami beribadah setiap minggu di gereja ini dan juga bertumbuh bersama-sama. Saudara, kita sudah tahu bahwa gereja kita sudah membuka ibadah secara onsite sejak beberapa bulan yang lalu, ya. Bahkan sekarang kita tidak perlu mengisi form pendaftaran lagi, ya. Jadi memang pada tahun 2020 awal kita terkondisi harus beribadah secara online karena keadaan kondisi pada waktu itu tidak kondusif. Tetapi kita puji Tuhan saudara, sekarang keadaan negara kita, lingkungan kita sudah kondusif sehingga apabila saudara-saudara sehat tanpa kurang satu apapun, ya, sudah vaksin atau bahkan menerima booster, mari saudara beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan dan kita semua di rumah Tuhan. Karena apa? Karena itu yang Tuhan inginkan. Itu yang dikehendaki Tuhan, bukan beribadah sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Tetapi apabila dalam kondisi yang tidak memungkinkan, silakan beribadah secara online. Ibadah dibuka di KU 1 jam 7.30, KU 2 jam 10, yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Juga di mimbar misi di Citra Raya juga sudah dibuka ya di jam 7.30. Lalu di hari Rabu, setiap hari Rabu kita diberi kesempatan untuk berdoa bersama-sama di kebaktian doa, masih melalui Zoom ya saudara ya, di jam 19.30 dengan meeting ID 60129264746. Nah saudara, minggu depan yaitu tanggal 1 Mei adalah minggu pertama di bulan Mei.
kita akan menerima perjamuan kudus di KU1 dan juga di KU2. Nah, tapi apabila saudara harus atau terpaksa mengikuti ibadah secara online, bisa mengambil paket perjamuan kudus di gereja oleh TU yang akan bisa menyediakannya, dan bisa diambil selama jam kantor ya, dari hari Selasa sampai hari Sabtu dengan jam-jam yang pasti sudah ada tertera. Namun apabila saudara mengalami kesulitan untuk mengambil sendiri ke gereja ya, bisa menghubungi tata usaha sehingga bisa diantar oleh supir gereja. Dan juga di minggu yang sama itu kita akan menyerahkan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Nah, saudara, kita apabila saudara ingin memberikan persembahan untuk pelayanan misi dan diakonia, ada kode, diberikan kode pada masing-masing persembahan itu ya. Untuk persembahan misi kodenya 7 ya, jadi dikasih angka 7 yang paling belakang. Jadi kalau 100.000 jadi 100.007 deh gitu ya. Dan persembahan untuk pelayanan diakonia dengan kode 6 ya. Terima kasih atas persembahan dan dukungan. Tuhan Yesus memberkati. Lalu dalam rangka HUT gereja kita bulan depan, bulan Mei, akan ada videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Papa dan Mama mengajak berdoa, membaca Alkitab, bercerita tentang Tuhan Yesus, dan mengajakku ke sekolah minggu. Papa selalu mengajak kami untuk berdoa bersama dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Menurut saya, hal yang paling berkesan dalam sekolah minggu adalah klausul sekolah minggu ramah dan cerita Alkitab yang dibawakannya sangat menarik. Jadi pergumulan aku itu kan aku masih kelas 11 nih. Jadi dari sekarang aku benar-benar harus cari universitas mana yang bakal aku tuju dan jurusan apa nih yang aku minati. Karena aku memang benar-benar bingung dan aku benar-benar berbunga banget. Dan dari pergumulan ini juga aku ditolong sama firman Tuhan, sama teman-teman seiman juga lewat ibadah remaja. Dan ada juga nih life group yang selalu ngingetin aku untuk selalu saat teduh, bahkan bisa bedain mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Dan sama papa mama juga, sama koko, berjuang, bergantung terus sama Tuhan, terus melayani bareng. Terus bahkan mama juga memberi teladan melayani di Katolik Putri. Suami atau ayah yang bergantung kepada Allah. Suami yang memuridkan istri, kemudian bersama-sama memuridkan anak-anak, saling sharing firman Tuhan, dan menjadi teladan yang hidup bagi anak-anak untuk mengenal Tuhan. Orang tua atau pasutri yang terus belajar dan dimuridkan dalam komunitas yang saling membangun. Dan yang terakhir, saling menolong dengan pasutri-pasutri yang lain. Ya saudara, ibadah untuk HUT gereja kita itu tanggal 8 Mei. Ya, 8 Mei ya, ingat. Dan kita akan beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, anak remaja dan anak-anak kita ya. Jadi kita akan beribadah di hari itu bersama dengan keluarga ya. Siapkan waktu saudara ya. Dan yang terakhir bidang sarpras, sehubungan dengan gereja kembali beribadah dan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga membutuhkan air purifier ya, supaya udaranya bersih ya di sekitar kita. Jadi apabila jemaat yang ada yang terbeban untuk memberikan persembahan, saat ini gereja membutuhkan air purifier, dan saudara dapat menghubungi majelis sarpras kita Bapak Budi Sugiarto dengan nomor telepon sudah tertera ya.
Dan saya atas nama jemaat GKI Karawaci mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bagio sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memakai Pendeta Bagio. Saya undang jemaat untuk berdiri. Berita pengutusan, nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Bagio. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menjaga hati dan pikiranmu untuk senantiasa peka akan kebenaran Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Saat teduh ibadah telah selesai.